Selamat datang kembali di channel B2S Project. Kita akan mereview film Taiwan yang sangat romantis di sekolahan yang begitu sedih, yaitu You Are the Apple of My Eyes. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta pemuda yang tidak suka belajar dengan seorang gadis pintar di kelasnya hingga berlanjut saat mereka berdua dewasa. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya dan menyalakan tombol loncengnya. Lanjut ke alur cerita. Skin diawali dengan seorang pemuda yang sedang berdandan dan disuruh untuk segera bergegas karena hari ini sangat penting dan ternyata hari pernikahan. Lanjut. Kembali ke masa lalu, yaitu pada tahun 1994, saat usia 16 tahun. Pemuda ini bernama Ko Ching Teng, dipanggil Ko Teng. Dia memiliki teman bernama Hu Bokun. Hu Bokun ini selalu terangsang setiap saat, jadi, dipanggil Bo Chun yang artinya terangsang. Lalu ada temannya lagi yang bernama Ahu. Dia sudah berteman sejak SD hingga SMA. Skin berlanjut di sekolah. Ada pemuda yang tiba-tiba melempar bola basket kepada Ko Teng. Dia adalah Sao. Teman Ko Teng semuanya berbeda. Namun, ada kesamaan dari semuanya yaitu, mereka semua sama-sama menyukai siswa paling pintar di kelas yaitu Sen Chiayi. Saat jam pembelajaran di kelas ada siswa yang terlambat, dia adalah Liu Yinghung. Ia mempunyai kebiasaan menggaruk selangkangannya, jadi dia sering dipanggil galer. Ia juga menyukai Sen Chiayi. Skin berlanjut. Saat belajar di dalam kelas. Karena Ko Teng dan teman-temannya merasa bosan dengan pembelajaran. Dia dan temannya melakukan lomba coli di dalam kelas. Dan konyolnya sang guru yang menjadi bakolnya. Pada saat melakukan coli, tiba-tiba Bo Chun ditembak karet oleh Sao. Karena situasi ribu, gurunya menyuruh Ko Teng berdiri. Konyolnya Ko Teng berdiri dalam kondisi belum memakai celana. Mereka pun dihukum oleh gurunya. Ko Teng pun beralasan belum keluar colinya. Dasar koplak. Sesaat kemudian gurunya memanggil Sen Chiayi dan menyuruh untuk mengawasi Ko Teng. Dan Ko Teng pun disuruh duduk di depan Sen Chiayi. Di dalam kelas Sen Chiayi pun marah pada Ko Teng karena sering bermain-main sehingga tidak fokus pada pelajaran. Saat mereka pulang sekolah, dengan menggunakan sepeda, pas di lampu merah Aho mendekati Ko Teng dan berbicara agar tidak mengganggu Sen Chiayi. Skin berganti. Saat Ko Teng berada di rumah dan sedang latihan bela diri. Dia ingin menjadi seperti Bruce Lee. Saat berada di dalam rumah, kebiasaan buruk Ko Teng ternyata telanjang. Dan parahnya ayahnya pun juga selalu telanjang di dalam rumah. Saat makan bersama ayahnya, berkata, kalau tadi ditelepon pihak sekolah dan menyuruh Ko Teng sekolah dengan benar. Semua teman Ko Teng menyukai Sen Chiayi dan mempunyai cara yang berbeda-beda. Si galer selalu mendekati Sen Chiayi dengan trik sulapnya walaupun sebetulnya ia tak bisa sulap. Selain sulap konyol si galer, Sao memiliki cara yang berbeda yaitu dengan pamer skill basketnya yang biasa banget itu. Kemudian si Aho mendekati Sen Chiayi dengan cara yang biasa banget seperti mengajak nonton konser. Namun yang paling norak dari semuanya adalah si Bo Chun yang hobi ngaceng. Dia mendekati Sen Chiayi dengan cara memainkan seruling di depan rumah Sen Chiayi. Besoknya saat di kelas, guru menyuruh murid yang tidak membawa buku untuk berdiri dan sialnya Sen Chiayi lah yang sedang lupa membawa buku. Namun ternyata dengan keren Ko Teng memberikan bukunya ke Sen Chiayi dan memilih dia yang dihukum. Ko Teng pun dihukum lompat-lompat dengan membawa kursi. Besoknya saat Ko Teng sedang makan cilok di depan kelas, Sen Chiayi datang menemuinya dan berterima kasih atas kejadian kemarin.
Saat sepulang sekolah, Koteng sedang membersihkan sepedanya dan tiba-tiba Sin Chiayi datang lagi dan memberikan soal latihan yang sudah dia buat khusus Koteng. Lalu menyuruhnya untuk mengerjakan itu di rumah dan besok harus diserahkan jawabannya ke Sin Chiayi. Dan benar saja besoknya saat datang ke sekolah Koteng langsung diminta jawaban soal latihan oleh Sin Chiayi. Hasilnya pun seperti dugaan, banyak yang salah, hahaha. Skin berganti saat Koteng sedang belajar dan merasa sangat bosan. Ibunya datang dan membawakannya bubur dan tisu. Ibunya berpesan agar tisunya jangan cepat dihabiskan. Dasar tukang coli. Besoknya saat anak-anak sedang bercanda di kelas, Koteng datang dan seperti biasa langsung ditagih jawaban soal oleh Sin Chiayi. Teman-temannya pun terdiam dan bingung. Koteng jadi lebih giat belajar. Bahkan di dalam WC pun dia masih sambil belajar. Ketika malam hari saat belajar, Koteng dimarahi oleh tetangganya karena berisik. Saat pembagian nilai di kelas, Koteng mendapatkan nilai 75 dan seisi kelas semua kaget. Dia pun sombong dengan berkata dia jenius dan Sin Chiayi hanya tertawa. Koteng berbincang dengan Sin Chiayi dan dia berpesan, "Jangan pernah mengharapkan sesuatu atas apa yang telah kamu lakukan." Saat sehabis olahraga mereka berbincang tentang isu adanya zombie di kota mereka saat malam hari. Lalu diperlihatkan zombie tolol yang terpeleset botol Yakult. Sao yang melihat Koteng semakin dekat dengan Sin Chiayi lalu meminta bantuan padanya. Dia menyuruh Koteng menulis surat cinta dan diberikan pada Sin Chiayi. Jika Sao diterima jadi pacar Sin Chiayi, maka dia akan membelikan minuman kepada Koteng selama 1 tahun ditambah sebuah kartu mainan. Karena Sin Chiayi takut dengan isu zombie, dia pun mengajak Koteng untuk menemani belajar di dalam kelas saat malam hari. Lalu Koteng memberikan surat kepada Sin Chiayi dan mengaku itu dari Sao. Namun sial, Sin Chiayi tahu kalau itu tulisan Koteng dan berkata puisinya jelek. Saat percakapan berdua di dalam kelas, Sin Chiayi berkata dia tidak suka pria yang lebih bodoh darinya. Koteng pun mengajak taruhan pada Sin Chiayi. Taruhannya, jika nilai ujian Koteng lebih jelek dia akan turuti semua kemauan Sin Chiayi. Namun jika nilai Koteng lebih bagus, Sin Chiayi harus mengikat rambutnya selama sebulan. Sin Chiayi pun menerima taruhan dengan sangat percaya diri. Sejak saat itu Koteng jadi lebih giat belajar dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Dan tiba saat pengumuman nilai, ternyata Sin Chiayi lah yang menang taruhan. Koteng pun diminta menggunduli rambutnya. Malamnya saat mereka belajar bersama, Koteng tiba-tiba keluar saat hujan dan menuju tempat potong rambut dan meminta rambutnya dipotong botak gemes. Dasar sinting. Hahaha. Koteng pun masuk lagi ke dalam kelas dalam keadaan botak dan berkata pada Sin Chiayi kalau hutangnya lunas. Sin Chiayi pun kaget dan tertawa melihat kepala palkonnya si Koteng. Besoknya saat si palkon berbincang dengan temannya, dia kaget melihat Sin Chiayi yang ternyata juga mengucir rambutnya. Padahal ia menang taruhan. Dia dan teman-temannya pun terpesona melihat Sin Chiayi. Dan sejak hari itu belajar menjadi hal yang begitu menyenangkan bagi Koteng. Skin berganti saat satu kelas Koteng dimarahi oleh pengawas sekolah karena ada uang kas yang hilang. Namun satu kelas memberontak. Saat diminta tas untuk diperiksa, mereka malah melemparkan semua pada penjaga. Mereka pun dihukum termasuk Sin Chiayi. Sin Chiayi menangis malu karena belum pernah dihukum. Waktu pun berlalu, tiba saatnya kelulusan sekolah. Sin Chiayi yang berpidato berkata bahwa sekolah adalah masa-masa yang paling indah. Yang nulis baper jadinya ingat masa sekolah. Hehehe, memang benar tidak ada masa yang lebih indah dari masa sekolah. Apalagi kalau ingat mantan ya guys. Hahaha.
Saat si Ciai berbincang dengan teman ceweknya, ia berkata, senang banyak cowok yang mengejarnya. Namun ia sebetulnya sudah memutuskan ingin pacaran dengan siapa. Eits, jawaban masih rahasia ya guys. Lalu datang saat waktu tes masuk perguruan tinggi. Dan mereka menghabiskan waktu bersama berlibur di pantai. Mereka pun begitu terlihat bahagia. Lalu mereka mengungkapkan mimpinya masing-masing. Galer ingin menjadi pengusaha membeli saham dan menikahi Hu Qiawei. Singa Cengan ingin kuliah di luar negeri dan begitupun Aho juga ingin kuliah di luar negeri. Sao ingin bermain basket terus hingga ia menjadi pemain NBA. Hu Qiawei ingin menikah dengan pria kaya. Sin Ciai tidak berharap banyak pada masa depannya dan si Koteng ingin menjadi orang keren. Dia ingin membuat dunianya lebih baik. Dan kamulah yang membuat duniaku menjadi lebih baik, ujar Koteng dalam hati. Liburan pun datang dan Koteng berlibur bersama Sin Ciai. Dia berkata, apa kita pacaran? Namun Sian Ciai menjawab, aku tidak tahu. Mereka pun terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama. Di atas rel kereta, Sin Ciai berpesan pada Koteng agar memikirkan apa dia benar-benar menyukai Sin Ciai. Namun justru Koteng merasa takut ditolak Sin Ciai. Dia sadar, di depan wanita yang dia cintai, dia hanyalah pengecut. Mereka membuat balon kecil dan menuliskan permintaan masing-masing. Koteng berkata dia sangat mencintai Sin Ciai dan suatu saat nanti akan memiliki Sin Ciai. Lalu Sin Ciai bertanya apakah Koteng ingin tahu jawabannya. Dia akan memberitahu sekarang. Namun Koteng berkata tidak. Jangan jawab sekarang dan biarkan aku terus mencintaimu. Begitulah ucap Koteng. Mereka pun menerbangkan balon itu. Skin berganti saat mengadakan turnamen bertarung. Dia menyuruh Sin Ciai datang. Koteng pun bertarung melawan pemuda bersabuk hitam. Dan Koteng pun kalah dihajar habis-habisan. Setelah Koteng pingsan sehabis bertarung, dia menemui Sin Ciai, namun di saat Koteng menganggap pertarungan adalah hal yang keren, justru Sin Ciai tidak suka dan berkata itu terlalu kekanak-kanakan. Mereka pun berdebat dan Sin Ciai menyuruh Koteng untuk tidak mengejarnya lagi. Koteng pun pergi. Sin Ciai meneriaki Koteng bodoh dan tolol. Koteng pun menjawab hanya orang bodoh dan tolol yang mengejarmu selama itu. Sedih guys. Mendengar kabar Sin Ciai tidak lagi dengan Koteng, teman-teman Koteng pun lalu segera mengejar Sin Ciai lagi. Dan sialnya, Sao kalah cepat sama Aho yang lebih dulu mendekati Sin Ciai. Sao pun justru mengajak Koteng berkeliling kota dan berkelahi dengan Koteng. Sejak putus dengan Sin Ciai, Koteng banyak bertemu dengan wanita Jepang secara virtual. Alamat jadi bahan coli. Aho dan Sin Ciai cuma berpacaran selama 5 bulan. Tapi cukup membuat cemburu Koteng. Saat Koteng di dalam kamar asramanya, tiba-tiba terjadi gempa besar. Koteng khawatir akan kondisi Sin Ciai dan berusaha menelponnya. Bahkan dia harus berlari jauh dari asrama agar mendapatkan sinyal. Saat itu diperlihatkan Sin Ciai yang sedang menggandeng tangan laki-laki lain. Ternyata sudah 2 tahun berlalu mereka tidak saling berkomunikasi. Sin pun memperlihatkan mereka yang sedang bernostalgia bercerita satu sama lain. Koteng bertanya, apa Sin Ciai percaya dunia paralel? Mungkin di dunia itu mereka sedang berpacaran? Sin Ciai pun berkata, aku iri kepada mereka. Dan berkata, terima kasih karena kau telah mencintaiku. Dan Koteng menjawab, terima kasih telah membiarkan aku mencintaimu. Skin berlanjut saat akhir perkuliahan, dan Koteng menulis di blog tentang kisahnya. Sao gagal ke NBA dan menjadi sales mobil. Si Galer menjadi pekerja sosial dan bekerja menjadi penjaga perpustakaan dan masih sering pamer trik sulap konyol. Aho menjadi sales asuransi dan selalu berada di dalam mobilnya.
Boci melanjutkan S2 ke Amerika setelah wajib militer padahal dia tidak bisa bahasa Inggris. Lalu Hu Qiawei teman wanita Xin Qiayi. Sekarang ia punya julukan Wan Wan dan telah menggapai mimpinya. Saat Koteng menulis blog dia mendapat telepon dari Xin Qiayi. Dia ingin Koteng menjadi orang pertama yang tahu. Skin berganti seperti awal film, saat Aho menyuruh Koteng untuk berdandan dengan segera agar pengantin wanita tidak menunggu. Lalu mereka semua berada dalam acara pernikahan. Konyolnya mereka bertaruh dan yang kalah harus menjegal kaki pengantin pria. Parah, parah, parah. Koteng berkata saat kau mencintai wanita kau tak akan rela melihatnya menikah dengan pria lain apalagi mendoakannya. Lalu tiba-tiba lampu gedung mati dan muncul kedua pengantin. Dan ternyata itu adalah Xin Qiayi. Koteng pun kagum dan hanya bisa melihat Xin Qiayi. Sambil tersenyum Koteng berkata bahwa dia salah. Ternyata saat kau mencintai wanita kau juga kan bahagia di saat dia bahagia menemukan pria idamannya dan kau pasti mendoakannya bahagia untuk selamanya. Lalu mereka berfoto bersama pengantin. Si galer punya permintaan bolehkah mereka mencium pengantin wanita. Lalu pengantin pria menjawab boleh. Asal Xin Qiayi tidak keberatan. Dan ternyata Xin Qiayi membolehkan. Namun ternyata ada syarat lain jika ingin mencium pengantin wanita maka harus mencium juga pengantin pria. Saat yang lain tidak setuju Koteng tiba-tiba mencium pengantin pria sampai ia terjatuh. Semua pun hanya terbengong melihatnya. Lalu Skin memperlihatkan flashback selama Koteng dan Xin Qiayi bersama-sama dulu. Dan juga memperlihatkan saat Koteng berciuman dengan pengantin wanita yaitu Xin Qiayi. Dalam flashback diperlihatkan ternyata dulu Xin Qiayi berharap Koteng menyatakan cintanya. Dan dalam balon yang diterbangkan ia menulis, "Baiklah mari kita berpacaran." Di akhir cerita Koteng berkata dia akan selalu menjadi kekanak-kanakan dan Xin Qiayi menjawab kenapa tidak. Film pun selesai. Baper guys.